Tuh kan, pada ngelawan, Demokrat sih main pecat aja. Langkah Partai Demokrat memecat beberapa kader yang dituduh terlibat kudeta tidak membuat masalah berhenti sampai di situ. Dan memang ini sudah menjadi kekhawatiran semenjak awal. Jangan sampai ada pemecatan karena langkah ini besar celah hukum dan perlawanannya. Tapi Partai Demokrat sepertinya sudah terlanjur panik sehingga langkah yang tidak sesuai dengan nama dan slogan mereka pun dijalankan juga. Tentu kita tahu yang namanya Demokrat itu adalah penyokong demokrasi. Yang namanya demokrasi itu ya pasti ada perbedaan pendapat di situ. Belum lagi slogan yang sering diucapkan SBY dalam pidatonya. Juga AHY belakangan ini, presumption of innocence, praduga tak bersalah. Maksud slogan itu hanya berlaku buat kader mereka yang korupsi. Bagaimana dengan kader yang berbeda pendapat, dipecat gitu? Marzuki Ali bangga dipecat orang tak beres. Saya bangga dipecat oleh orang-orang yang gak beres. Para perampok partai, para tukang palak, gak malu saya dipecat, kata Marzuki kepada wartawan. Marzuki dipecat karena dianggap berucap dan bertindak terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Marzuki pun mengungkapkan alasannya bertindak seperti anggapan Partai Demokrat. Kelakuan buruk karena difitnah, ngomong difitnah itu. Masih mending aku ngomong ke atas daripada tukang fitnah. SBY itu harus tahu, ayat yang paling keras dalam Al-Quran itu adalah memfitnah. Menyatakan bahwa tukang fitnah itu tidak akan masuk surga kalau yang difitnah tidak memaafkan. Mau dibuktikan? Banyak saya ada rekaman orang-orang lapor. Ada yang minta 500 juta, ada 250 juta. Nanti malu dia. Marzuki mengaku akan membawa pemecatannya ke ranah hukum. Bahkan dia juga berencana melaporkan orang-orang yang memfitnahnya terlibat isu kudeta, salah satunya AHY. Kita pasti tegakkan, artinya kita dari sisi itu, yang harusnya dipecat itu dia SBY. Kita akan lakukan itu upaya hukum. Gak mungkin gak lah, kita tunggu SK-nya, kalau gak ada SK-nya, bohong aja. Itu satu, yang memfitnah saya akan laporkan, terang Marzuki. Jadi sadar, pemecatan ternyata tidak cukup pengumuman, harus ada SK-nya. Layak ditunggu apakah Partai Demokrat benar punya nyali memecat dengan SK atau hanya sekedar gertak sambal. Tapi setelah itu kepesertaan masih berlaku. Pertama, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan pada akhirnya kembali pada Allah. Kedua, saya tidak bersedih, apalagi berduka atas pemecatan ini, kata Darmizal yang dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Darmizal mengatakan pemecatan justru menunjukkan wajah asli Ketua Majelis Tinggi SBY. Ia menyebut SBY dan keluarga tidak demokratis dan anti kritik dalam mengelola partai. Lebih lanjut, Darmizal menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap sikap arogan dan otoriter Partai Demokrat. Sudah kepala bahasa jadi mari sekalian, katanya. Maksudnya, para senior lainnya tidak akan segan-segan untuk membongkar semua dosa politik Partai Demokrat di depan publik dan segera, tanpa terkecuali. Pemecatan ini bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan kongres luar biasa, guna mengembalikan hak kader, ucapnya. Yus Sudarso, perjuangan awal Demokrat tidak ada keringat SBY. Saya bangga-bangga saja hari zaman begini dipecat oleh partai seperti waktu zaman kerajaan, kata Yus karena menilai pemecatan itu secara sepihak. Dirinya tidak pernah dimintai keterangan. Dia pun mengungkapkan kembali perjuangan Partai Demokrat hingga akhirnya lolos verifikasi atas perjuangan keringat dan darah kader Demokrat, minus keringat SBY di dalamnya. Dia juga bilang tidak pusing dengan gugat-menggugat. Dia hanya fokus pada upaya kongres luar biasa agar tetap dilakukan. Dan ada satu kalimat yang saya pikir dia paham apa yang dia hadapi sekarang ini. Toh setelah KLB dan semua teman-teman yang sama-sama dipecat akan diangkat lagi, ucapnya. Dari semua ini keyakinan yang dimiliki kader-kader yang dipecat ini, saya jadi bertanya, jangan-jangan cuma SBY, AHY, dan kader-kader muda saja yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya mekanisme pemecatan kader dari partai. Kalau itu benar, bisa-bisa KLB benar akan terjadi. Hati-hati dinasti Cikeas, harus punya plan B nih. Apa itu? Bikin lagu lah.
Saya suka gaya kerja Gibran. Dengan penampilan santai, dia tetap fokus, hanya mengenakan jaket tanpa embel-embel kepejabat. Tapi jelas urusannya adalah kerjaan. Dia bersama Wakil Wali Kota Solo menyusuri satu demi satu pasar di Solo, guna memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 buat pedagang pasar tradisional. Saya suka target pertama Gibran, langsung menyasar penyelesaian vaksinasi para pedagang. Ini menandakan dia tidak terkekang dengan kebiasaan kepala daerah lain yang sebagian melupakan sasaran vaksin kepada para pedagang pasar tradisional. Padahal pusat kegiatan ekonomi suatu daerah salah satunya ada di sana. Kesan pertama ini, Gibran sepertinya langsung fokus pada dua hal sekaligus, pengendalian COVID-19 dan ekonomi yang sehat. Ini bagus, ada kepala daerah lain yang sering merasa terpaksa harus memilih satu di antara dua, kesehatankah atau ekonomi. Padahal kedua ini sebenarnya harus dianggap utama secara bersama-sama. Jangan sampai karena memilih, kesehatan belum tentu didapat, ekonomi malah babak belur. Dia menanyai beberapa pedagang yang baru divaksin, sakit tidak? Ada keluhan apa? Tidak terasa itu mas, jawaban beberapa orang pedagang secara serempak. Wali kota kok dipanggil mas, tapi tidak ada ganjalan tuh di wajah Gibran. Bahkan sebelumnya dia sudah sampaikan, manggil apa saja boleh, Pak boleh, Mas boleh, Gibran juga boleh. Humble, sederhana dan sepertinya akan dekat dengan rakyat. Itu sih kesan yang kuat terasa. Walau nanti bagaimana selanjutnya perlu pembuktian beberapa tahun ke depan. Tapi minimal sebagai anak muda yang tidak ribet dengan tetek bengek aksesoris pejabat, dia tidak terkungkung pada kebiasaan pejabat yang pada umumnya langsung berjarak dengan rakyat begitu dia dilantik. Bahkan ada yang langsung menutup balai kota setelah dia dipercaya mendapat jabatan. Di negeri ini sudah tidak banyak pemimpin yang seperti ini, bisa dihitung dengan jari. Padahal sebenarnya pemimpin yang standar itu begini, bukan keistimewaan tapi standar. Hanya saja karena sudah jarang yang melakukannya, jadi dianggap istimewa. Pun baginya tidak ada hari jeda untuk bekerja, tidak Sabtu, Minggu atau hari libur sekalipun. Sepertinya dia tidak ingin menggunakannya sebagai waktu untuk beristirahat. Ini hari Sabtu, dia dilantik hari Jumat kemarin, tapi baginya ini sudah hari kerja kedua. Padahal secara protokol, seharusnya hari kerja pertamanya baru akan dimulai hari Senin lusa. Sabtu dan Minggu ini kita selesaikan vaksinasi di Pasar Gede. Kalau Pasar Klewer mungkin nanti sampai Jumat 6 Maret 2021, kata Gibran. Yang pasti semua pasar masuk dalam prioritasnya untuk segera dilakukan vaksinasi. Tidak berhenti di pemantauan vaksinasi pedagang pasar tradisional, vaksinasi untuk kalangan lansia pun sudah dalam jadwal juga. Senin lusa sepertinya mereka akan mulai divaksin karena pendaftaran online sudah dilakukan sebelumnya. Habis itu guru, kata Gibran, bagi saya ini sudah luar biasa. Begitu fokus dia dengan target dan target. Bukan cuma hari kedua, keadaan ini mulai sejak hari pertama kemarin. Setelah selesai dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran langsung singgah di rumah dinas Loji Gandung untuk mengganti pakaian dinas upacara yang ia pakai saat pelantikan dengan kaos bergerah bergambar pahlawan. Dia kemudian langsung meluncur ke beberapa pasar dan simpang joglo untuk memastikan persiapan pedagang menjalani vaksinasi yang dilaksanakan hari ini. Selesai sholat Jumat, dia langsung meluncur lagi meninjau perkembangan revitalisasi Pasar Legi. Lalu setelah itu menuju simpang 7 Joglo untuk mengecek kemacetan yang rencananya akan dibangun rel layang. Ini mungkin satu PR buat Gibran karena menurut Kepala Dinas PU Kota Solo, pembangunan flyover di simpang itu sangat sulit. Sesulit apa? Saya yakin Gibran bisa menjawabnya kelak. Terus terang, saya pribadi awalnya berharap Gibran ini tidak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Bukan saya tidak percaya kemampuannya, hanya saya takut ada unsur nepotisme yang hadir di sana tanpa disadari. Selain itu, saya khawatir keberadaannya menjadi peluru tembak musuh-musuh Jokowi untuk menyerang pemerintah pusat. Tapi dengan melihat cara kerjanya yang begitu profesional dan sepenuh hati, saya kira bisa mengesampingkan semua kekhawatiran itu. Bahkan sekarang saya menjadi sangat suka melihat gaya dan budaya kerjanya. Semoga Solo akan menjadi kota yang luar biasa juga ke depannya, dan memberikan dampak positif baik langsung ataupun tidak langsung kepada kota-kota lainnya di Indonesia.